Halo, bangsatku minum obat. Assalamualaikum sobat. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah. Masih bersama saya di channel Tafana Official. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita dari film yang berjudul First Blood bagian kedua. Film ini dirilis tahun 1985. Film ini mengisahkan Bang Rambo yang diberi tugas untuk menyelamatkan tahanan perang Amerika yang berada di Vietnam. Bagaimanakah aksi Bang Rambo? Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak penasaran dengan ceritanya. Oh ya teman, dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and share. Dan untuk kalian yang belum subscribe, disubrek lah ya kan, karena subrek itu gratis. Tanpa berlama-lama lagi, dan inilah alur ceritanya. Awal cerita kita diperlihatkan banyak orang yang sedang bekerja di penjara. Mereka bekerja memecahkan batu-batu yang besar. Di sini juga ada Bang Rambo. Setelah membuat kerusuhan di film sebelumnya, Bang Rambo ditempatkan di penjara ini. Kemudian Bang Rambo dipanggil untuk menemui tamunya, yaitu Pak Samuel. Di situ Pak Samuel menawarkan kebebasan pada Bang Rambo. Bahkan catatan kriminal Bang Rambo akan dihapus. Tapi dengan syarat Bang Rambo harus melakukan sebuah misi rahasia di Vietnam, yaitu membebaskan tentara Amerika yang menjadi tawanan perang di Vietnam. Karena ingin merasakan kebebasan, dengan semangat Bang Rambo menyetujui tawaran dari Pak Samuel. Cerita berpindah di pangkalan militer Amerika yang berada di Thailand. Bang Rambo yang baru sampai di situ disambut oleh orang yang bernama Erickson. Di situ juga ada Pak Samuel dan Pak Murdoch yang menjadi pimpinan operasi ini. Kemudian Pak Murdoch menjelaskan misi yang harus dilakukan Bang Rambo. Misi Bang Rambo ke Vietnam hanya untuk memotret tawanan perang Amerika yang ada di penjara Vietnam. Bang Rambo terkejut karena misi yang diberikan Pak Samuel waktu di penjara berbeda dengan misi yang diberikan Pak Murdoch di sini. Ternyata Pak Murdoch punya rencana lain. Setelah mendapat foto dari Bang Rambo, akan dilakukan misi penyelamatan yang akan dipimpin oleh Pak Samuel. Pak Samuel juga menjelaskan pada Bang Rambo bahwa di Vietnam ia akan dibantu seorang agen wanita yang bernama Kobao. Setelah itu Bang Rambo mulai menyiapkan peralatan yang akan dibawanya. Kemudian Bang Rambo bersiap terbang menuju Vietnam. Tak lama setelah terbang, Bang Rambo bersiap untuk terjun. Di sini terjadi masalah karena salah satu tali pengikat tubuh Bang Rambo menyangkut. Singkat cerita, ternyata Bang Rambo selamat. Kemudian ia berlari menaiki bebatuan, melewati air yang mengalir dan menyusuri hutan. Sampailah Bang Rambo di sebuah kuil yang sudah terbengkalai. Tak lama ada seseorang yang juga ke tempat itu. Orang itu adalah wanita yang bernama Kobao. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Mereka menuju ke tempat yang dikuasai oleh perampok. Mereka berniat menyewa kapal untuk menyusuri sungai. Di pangkalan militer Amerika, mereka sedang menyusun rencana untuk menjemput Bang Rambo. Kembali ke Vietnam, akhirnya Bang Rambo dan yang lain sampai di daratan. Kemudian Bang Rambo dan agen Kobao melanjutkan perjalanannya. Setelah menyusuri hutan, mereka sampai di tempat tujuan. Setelah itu Bang Rambo mulai menyiapkan senjatanya. Di situ agen Kobao mengingatkan Bang Rambo
ia diberi perintah hanya untuk mengambil foto. Tapi Bang Rambo mengabaikan perintah itu. Kemudian Bang Rambo bergerak sendirian untuk menjemput tawanan perang. Dengan hati-hati ia memasuki daerah itu. Sampailah ia di penjara yang terbuat dari bambu yang menahan banyak tahanan perang. Kemudian Bang Rambo berhasil membebaskan satu tahanan. Setelah itu mereka bergerak untuk keluar dari tempat itu di malam yang gelap. Tapi untuk keluar dari tempat itu tidak mudah, karena mereka harus menghindar dari petugas yang masih berjaga. Singkat cerita, pagi harinya petugas jaga menemukan temannya sudah tak bernyawa. Langsung ia memberikan tanda yang membuat tentara lainnya keluar dari sarangnya. Di pangkalan militer Amerika, Pak Samuel dan Erickson mulai bergerak untuk menjemput Bang Rambo. Kembali ke Vietnam, tentara Vietnam mulai bergerak mencari Bang Rambo. Begitu juga dengan Bang Rambo, agen Kobau dan seorang tahanan. Mereka bergerak untuk keluar dari tempat itu. Akhirnya Bang Rambo dan yang lain sampai di sungai, yang mana kedatangan mereka sudah ditunggu para perampok dan kapalnya. Mengetahui Bang Rambo sudah kabur, pimpinan tentara Vietnam yang bernama Letnan Tai menghubungi temannya meminta bantuan. Di kapal Bang Rambo melihat ada kapal tentara Vietnam mengikuti. Ternyata para perampok itu bekerja sama dengan tentara Vietnam. Merasa dikhianati, Bang Rambo pun geram. Setelah itu Bang Rambo dan yang lain melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan Bang Rambo dan agen Kobau berpisah. Sementara Pak Samuel masih dalam perjalanan menjemput Bang Rambo. Bang Rambo dan seorang tahanan terus bergerak menuju titik penjemputan. Tapi pelarian mereka diketahui oleh Pak Tai. Ia langsung memberi perintah untuk menggempur Bang Rambo. That's Rambo. Relay to command. Rambo's found one of ours. What did you say? They've got one of ours. What are your command priority frequency? Give me the mic. I want you to abort the mission immediately. I say again, this... Jacob! Murdoch! Murdoch, for Christ's sake, we've got him in sight! No, your man. Don't be a hero. Di pangkalan militer Amerika, Pak Samuel begitu marah pada Pak Murdoch karena telah meninggalkan Bang Rambo. Pak Murdoch beralasan ia melakukannya karena Bang Rambo tidak menuruti perintah. Bang Rambo diberi perintah hanya untuk mengambil foto, bukan untuk membebaskan tahanan. Pak Samuel kemudian mengatakan bahwa Pak Murdoch melakukan kesalahan. Setelah tertangkap, Bang Rambo direndam di kolam yang dialiri air kencing dari binatang. Di tubuhnya juga banyak lintah yang menempel. Kemudian datang 2 mobil dan helikopter yang membawa tentara Rusia. Pria ini bernama Letnan Kolonel Podolsky.
Kemudian ia menyuruh tentara Vietnam untuk membersihkan Bang Rambo. Setelah itu Bang Rambo diinterogasi. Kemudian Bang Rambo diminta untuk menghubungi pangkalan militer Amerika. Tapi Bang Rambo mengejek Pak Podolsky yang membuatnya marah. Di luar ruangan interogasi, agen Kobau datang dengan menyamar sebagai warga biasa. Di ruang interogasi, Bang Rambo mengalami siksaan yang cukup keras. Karena belum mengaku, Bang Rambo diberi codetan di pipinya oleh Sersan Yusin. Kemudian Sersan Yusin mau mencongkel mata seorang tahanan yang membuat Bang Rambo menyerah. Di luar ruangan terlihat agen Kobau terus bergerak untuk membantu Bang Rambo. Setelah itu Bang Rambo mulai memanggil pangkalan militer Amerika melalui radio FM dan berhasil didengar Pak Murdoch dan lainnya. Di pangkalan mereka menanyakan posisi Bang Rambo. Tapi Bang Rambo diam yang membuat Sersan Yusin turun tangan. Tiba-tiba Bang Rambo melihat agen Kobau. Ia lalu memanggil Pak Murdoch. Murdoch, I'm coming to get you. Di pangkalan Pak Murdoch terlihat resah dan gelisah. Kembali ke Vietnam, terlihat Bang Rambo dan agen Kobau berhasil selamat. Di situ Bang Rambo mengucapkan terima kasih pada agen Kobau karena telah membantunya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tapi baru berapa langkah sesuatu terjadi pada agen Kobau. Di pangkalan militer Amerika, Pak Samuel meminta pada Pak Murdoch membentuk tim penyelamat untuk menjemput Bang Rambo. Tapi Pak Murdoch menolaknya. Di Vietnam, Bang Rambo terlihat sedang mandi hujan sambil mengikatkan kalung agen Kobau di lehernya. Setelah mengubur jenazah agen Kobau, Bang Rambo bersiap untuk berburu dengan keahlian yang sudah tidak diragukan lagi. Tentara Rusia dibantu tentara Vietnam berusaha mengejar dan menangkap Bang Rambo. Pelarian Bang Rambo sampai memasuki pemukiman warga setempat. Terlihat tentara Vietnam dan tentara Rusia masuk ke ladang tebu mencari Bang Rambo. Tapi mereka hanya menemukan ayam yang sudah mati dan wadah kecil yang berisi bensin.
Kemudian Bang Rambo dikejar Bang Yusin dengan helikopternya yang membawa bom. Setelah menguasai helikopter, Bang Rambo balik untuk menjemput tahanan. Tapi sebelum itu ia belajar latihan menembak. Setelah membawa banyak tahanan, Bang Rambo dikejar oleh helikopter perang tentara Rusia yang besar dan dilengkapi dengan senjata. Helikopter Bang Rambo terkena tembakan dan jatuh di sungai. Kemudian helikopter tentara Rusia mendekat yang membuat Bang Rambo bangun dari tidurnya. Walaupun sudah mengeluarkan asap, Bang Rambo tetap membawa helikopter itu. Kemudian ia memanggil pangkalan militer Amerika. Ia meminta pendaratan darurat dan memberitahu bahwa ia membawa tahanan perang. Mendengar itu, Pak Murdoch pergi karena kebelet pipis. Katanya, segera Pak Samuel memberi perintah untuk menyambut Bang Rambo. Akhirnya sampailah Bang Rambo. Kemudian ia mengambil senjatanya dan menemui Bang Erikson. Kemudian ia masuk ke dalam untuk latihan menembak. Setelah itu Bang Rambo menemui Pak Murdoch. Di situ Pak Murdoch minta maaf pada Bang Rambo. Pak Murdoch berkata bukan ia yang membuat perintah ini. Kemudian Bang Rambo menarik Pak Murdoch dan menjatuhkannya di meja. Lalu Bang Rambo berkata bahwa misi telah berhasil. Bang Rambo juga minta pada Pak Murdoch untuk menemukan tahanan perang yang lain. Setelah itu Bang Rambo keluar dari ruangan dan bertemu dengan Pak Samuel. Lalu Pak Samuel bertanya apa yang diinginkan Bang Rambo. Bang Rambo berkata ia ingin negara mencintai rakyatnya, karena rakyat juga begitu mencintai negaranya dengan cara berperang, membela negara dengan bertaruh nyawa hanya untuk negara. Kemudian ia pergi meninggalkan Pak Samuel, dan cerita pun berakhir.